Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa dengan Pak Abi pada renungan pagi hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita hening sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu. Sehingga tadi malam hingga pagi hari ini kami masih dalam lindungan. Terima kasih atas napas kehidupan, sehingga kami pagi hari ini dapat memulai proses belajar mengajar kami dengan baik tanpa kekurangan apapun. Berkati hari ini ya Bapa, semoga kami mendapat makna yang lebih mendalam untuk menjalankan hidup. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Yesus menjawab kepadanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, orang tua anak didik kami, serta anak didik kami yang Bapak sayangi. Kalau berbicara soal malaikat, sering kita bertanya, malaikat itu ada atau tidak ada? Seandainya ada, bagaimana bentuknya? Wajah manusia dan badan manusia dan memiliki sayap, atau wajah hewan, badan manusia memiliki sayap? Para teolog spiritual atau ahli kitab suci mungkin juga tidak mudah untuk berbicara tentang malaikat. Mungkin mereka mungkin bingung juga bagaimana bentuknya, bagaimana hidupnya, berapa banyak jumlahnya, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang mungkin sulit dikatakan atau menentukan kepastian. Yang penting untuk saat ini bahwa kita percaya bahwa malaikat itu sungguh ada dan hadir di dalam hidup kita. Kita yakin malaikat itu membawa berkat bagi kita untuk mengalami eksistensi dan mengerti peran malaikat seperti apa yang ada di dalam tertulis kitab suci. Kita hanya berdasar pada kitab suci, tidak berandai-andai atau bahkan membuat malaikat itu sendiri. Artinya kita buat malaikat
dalam image atau gambaran kita Dan sendiri. aku Tidak. mau pilih untuk memandang salib, Anak didik kami dan Bapak karena Ibu, akhirnya aku tahu Injil hari ini di atas bukan salib topik tentang malaikat. mati untuk aku saja engkau. Tapi Injil hari ini mau disoroti tentang kesejatian hidup. Artinya apa? Yaitu hidup yang tidak ada kepalsuan. Hidup yang tidak dipalsukan berarti bahwa menjalankan hidup itu apa adanya, tanpa ada rekayasa, agar bisa diperhatikan orang atau mungkin bisa dipuji orang. Wah, hebat. Tidak. Dalam Injil hari ini dikasih contoh seorang yang bernama Natanael. Dia hidup tanpa disadarinya, rupanya diperhatikan Yesus. Dia hidup beriman dengan Allah. Dia mengalami Allah dalam hidup, dalam kehadiran hidup dia. Nah, kembali kita refleksi ke diri kita masing-masing. Mungkin kita sering hidup dipenuhi dengan kepalsuan. Contoh, rambut palsu, suami istri bohong, pacar bohong, keramahan yang palsu. Baik kali. Sampai pada mungkin iman yang palsu. Sebagai contoh iman yang palsu, satu orang memiliki 5 agama. Dalam situasi itu, hendaknya kita refleksi. Apakah saya tidak lelah dengan kepalsuan itu? Apakah saya tidak bosan dengan itu? Maka malaikat kita diingatkan untuk membangun hidup yang lebih sejati. Kesejahteraan hidup yang paling agung adalah bersatu atau bersama dengan sumber kehidupan kita. Bersatu dan bersama dengan sumber kehidupan kita. Siapa itu? Yaitu Yesus. Dalam Yesus, perjalanan hidup kita sehari-hari dengan berbuat baik dan memberi kesaksian dalam hidup. Kesaksian itu bagaimana caranya? Memberi kasih kepada sesama. Dengan hidup demikian, maka kita bisa menjadi contoh. Inilah hidup sejati itu. Dengan demikian, rahmat dari Tuhan akan senantiasa akan membelenggu atau mengempas kepalsuan hidup kita, sehingga kita menjadi hidup semakin lebih sejati dan lebih murni. Semoga dalam situasi COVID ini, hidup kita tidak perlu dengan pura-pura sedih, tapi optimis, terus berjuang dalam jalur atau kedekatan atau kebersamaan dengan Allah. Dialah yang menjadi sumber hidup kita, supaya kita lebih baik, lebih mapan, lebih kuat, lebih dewasa dalam iman. Semoga. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas pesan Injil-Mu yang boleh kami rasakan hari ini. Bantu kami Allah Bapa, semoga kami dalam hidup mampu menerapkan kesejatian hidup. Bantu kami Allah Bapa, semoga hidup kami semakin lebih disemangati oleh Engkau yang menjadi sumber kehidupan kami.
Sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami, Allah Bapa. Berkati kami, semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Memang aku tak bisa. Dan pujilah Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Ada itu dan selamat pagi. itu yang Tetap semangat. dan aku mau